صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة. صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة. صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة. صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم terkhusus akhina fillah, saudara kami Haji Muhammad Saleh. Mudah-mudahan beliau sekeluarga senantiasa diberkahi oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, dalam lindungan Allah. Dan juga kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan orang tua beliau, abah beliau, Bapak Haji Sudirman Hadi, dan juga ibu beliau, mudah-mudahan beliau berdua diberikan kesehatan oleh Allah, diangkat segala penyakit beliau oleh Allah, diangkat juga derajat beliau di sisi Allah. Dan mudah-mudahan segala penyakit-penyakit beliau diangkat oleh Allah, diberikan kesembuhan. Nasallallahu ayyashfiyahuma bi shifa'ih shifaan 'ajilan la yughadiru ba'dahu saqaman wa la alam 'ala hadhihi niyyah wa 'ala kulli man wa bihi salafus salih wa ila qabr. Fatihah. Iya benar. Alhamdulillah, pada hari ini kita bersama-sama berkumpul di dalam haul daripada Ananda Ratu Syifa Selina, yang insya Allah mudah-mudahan anak ini kelak akan menjadi pemberi syafaat bagi kedua orang tuanya. Amin. Dan juga dirangkai dengan Maulid Nabi kita Muhammad SAW, yang mana peringatan Maulid ini para jamaah, manakala kita hadir di tempat ini, sebenarnya bukan kita sedang memuji Nabi dengan kehadiran kita ini, tetapi kitalah yang dimuliakan Allah di kesempatan dan di tempat ini dengan berkat Nabi Muhammad. Mulut kita, telinga kita menjadi mulia dengan sebab Nabi kita Muhammad. Ketika kita duduk di sini, kita berkumpul di sini, dan kita yakin para jemaah, seandainya semua habib, seandainya semua ulama mereka berkumpul untuk menceritakan Nabi dengan cerita yang berbeda-beda, maka sampai kiamat tidak akan selesai cerita tentang Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, datuk daripada Al-Habib Muhammad, beliau mengatakan di dalam Sibtus Durar beliau, wa ala tafannu'i wasifihi biwasfihi yafna zaman wa fihi ma lam yusafih. Tidak akan selesai pada jamaah kalau kita ingin menceritakan semua tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ulun nampak kisah Nabi. Ujar Imam Busiri, wa kaifa yudriku fid dunya haqiqatahu qaumun niyamun tasallu anhu bil qulub. Kayak apa mungkin kita bisa mengisahkan Nabi? Jadi yang kita kisahkan sedikit saja, sekedar mudah-mudahan dengan kisah ini Allah memuliakan kita. Dan kita yakin para jamaah selama ini kita mengisahkan wali. Ketika wali dikisahkan, inna dzikril auliya tanzilur rahmah. Ketika wali diceritakan,
maka turun rahmat. Wali dikisahkan turun rahmat. Kayak apa menurut pian yang dikisahkan itu rahmat diikungan? Lalu apa yang turun? Nang Nabi katakan innama ana rahmatul muhda. Aku ini adalah rahmat yang Allah hadiahkan kepada kalian semua. Maka untunglah kita berataan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulun di sini hanya membacakan beberapa hadis, mengutip sebagaimana yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari tentang bagaimana cintaan para sahabat kepada Rasulullah. Bahkan para jamaah yang bukan sahabat saja, orang kafir saja, ketika melihat bagaimana sahabat mencintai Nabi, itu kegereng-gereng kepala orang kafir. Orang kafir melihat kayak apa orang mencintai Nabi, bisa kegereng-gereng kepala buatnya. Sampai mereka mengatakan, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan mithlahu bi ashabi Muhammadin Muhammadan. Aku tidak pernah melihat ada manusia mencintai manusia yang lain seperti sahabat Nabi mencintai Nabi. Kok ada manusia yang kayak itu disayangi? Nah sekarang orang mengutip apa yang disebutkan oleh Sayyidina Urwah bin Mas'ud sebagaimana diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari. Dikarenakan ujian sini, aku ini bertemu banyak orang, aku bertemu Raja Kaisar, aku bertemu dengan Raja Najasyi. Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'a sunnatahu wa qa'tada bihudah ila yaumi liqa'illah amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya muliakan segenap para habaib, para alim ulama, para tokoh masyarakat yang hadir, namanya Al-Habib Ja'far Al-Hamid, Muhammad Jubri dan semuanya yang hadir, para tuan guru, namanya Guru Mahmud Syargani Al-Banjari, guru kita semuanya, Guru Ahmad Zaini, Guru Muhammad, Guru Marbawi Zamzam, Guru Muslim, Guru Tajuddin, Guru Anwar dan semua para tuan guru yang hadir, para tokoh masyarakat dan hidayah dan semua perwakilan dari kepolisian yang hadir, dari TNI apabila hadir juga. Tak lupa pula sahibul hajat Haji Muhammad Saleh, keluarga, dan kita doakan ayahanda beliau dan ibu beliau diangkat semua penyakitnya insyaallah, berikan kesehatan afiat, syifaan la yughadiru saqaman wala alaman insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kita semua berkumpul dalam rangka memberikan maulid Nabi Muhammad SAW, juga haul putri beliau Ratu Syifa Salina. Insyaallah Allah Ta'ala meninggal dalam keadaan belum balik. Allah Ta'ala jadikan taman mainnya bukan di dunia, taman mainnya di surga insyaallah. Dan nanti insyaallah akan dipertemukan juga dengan orang tuanya di surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang dimuliakan Allah Ta'ala, tak akan ada habisnya kalau kita bicara tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua yang kita sampaikan tentang Nabi Muhammad untuk memuji Nabi, menggambarkan Nabi, itu pada hakikatnya masih kurang daripada derajatnya Nabi yang sebenarnya. Namun itu adalah cara kita untuk mengekspresikan cinta kita sama Rasulullah SAW. Tapi semua pujian kita sama Nabi, apakah itu memang Nabi SAW itu enggak? Nabi SAW itu jauh di atas itu semuanya. Itu kalau kemuliaan Rasulullah SAW itu, Nabi SAW ini kan yang paling mulia dari semuanya. Semua nabi-nabi itu sama Allah Ta'ala kasih keistimewaan, tapi Nabi Muhammad lebih istimewa daripada itu semuanya. Kalau Allah Ta'ala kasih kelebihan Nabi Musa alaihi salam dengan tongkatnya itu bisa membelah lautan, maka jangan pernah lupa Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan tangannya beliau membelah rembulan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.
Kalau Allah Ta'ala jadikan Nabi Dawud alaihissalam, beliau itu bisa untuk adon besi itu seperti adonan tanah di tangan Nabi Dawud alaihissalam. Tapi Nabi Muhammad SAW ketika perang Badar, sahabat itu datang dengan pedangnya, Rasulullah pedang patah, sama Nabi diambilkan pelepah kurma, kemudian dikasihkan pelepah kurma pada sahabat tersebut dan dipegang pelepah kurma tersebut dibawa ke medan perang, maka pelepah kurma tersebut berubah menjadi pedang. Dan pedang itu nggak pernah patah, bahkan pedang itu mendapatkan julukan Al-Qawi yang artinya si kuat. Dan pelepah kurma berubah menjadi besi yang kuat karena tangan Rasulullah SAW. Kalau Nabi Sulaiman itu bisa punya pasukan angin, punya berbagai macam hewan, maka berapa banyak hewan yang tunduk dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah SAW itu haji wada, itu beliau itu korbannya 100 ekor onta. Ketika beliau sudah membawa alat untuk menyembelih menuju ke onta-onta itu, maka semua onta itu rebutan untuk menjulurkan lehernya karena ingin menjadi yang pertama disembelih sama Nabi Muhammad. Semua kehebatannya para nabi itu dimiliki sama Rasulullah SAW. Kalau Nabi Ibrahim masuk ke api nggak membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi Anas bin Malik, beliau punya sapu tangan yang ketika itu ada tamu datang, tamunya heran. Anas bin Malik bilang, bersihkan sapu tangan ini, diambil dimasukkan ke api. Begitu dimasukkan ke api, keluarkan lagi sapu tangannya masih utuh dan menjadi bersih. Tamunya heran, kata Anas bin Malik, sapu tangan bekasnya Nabi Muhammad. Salah seorang yang umat Nabi SAW itu ketika berhadapan dengan Nabi palsu Al-Aswad Al-Ansi, ketika itu dia dipaksa untuk mengakui Al-Aswad Al-Ansi itu adalah seorang Nabi dan dia nggak mau. Akhirnya dihukum dibakar, dimasukkan ke dalam api. Maka orang ini umat Nabi Muhammad SAW dia tidak terbakar sama sekali. Akhirnya setelah dibakar diusir akhirnya beliau berjalan ke kota Madinah. Saat itu Nabi Muhammad sudah wafat. Ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar. Dia masuk ke masjidnya Rasulullah SAW, sholat di sana. Kemudian datanglah Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab tanya, kamu dari mana? Dari daerah Fulan. Oh yang ada orang ngaku Nabi ya? Betul. Itu di sana udah kapal udah viral. Di sana tuh ada yang dibakar tapi nggak terbakar. Betul ya? Betul. Sayyidina Umar lihat, jangan-jangan kamu orangnya. Ittaqu firasatal mu'min. Hati-hati dengan firasati orang. Jangan kamu orangnya. Iya betul orangnya itu. Dibawa sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq, diceritakan kisahnya. Kata Sayyidina Abu Bakar, alhamdulillah Allah Ta'ala memperjumpakanku dengan seseorang dari umat Nabi Muhammad yang mendapatkan kedudukan seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga Habib Abdullah bin Alawil Haddad ketika beliau dalam syair itu memuji semua Nabi, sampai pada intinya beliau mengatakan, laqad jama'al asrara wal amra kullahu Muhammad bin mab'ud bil khalqi rahmatullah. Dan sungguh semua kehebatannya para nabi dikumpulkan dalam diri satu orang, Nabi Muhammad SAW yang diutus membawa rahmat. Bihi khatamallahu nubuwata wabtada walillahi bin khatmin bihi wa bidayati. Dengan Nabi Muhammad Allah Ta'ala membukakan Nabi yang pertama kali diciptakan